Dan ini dengan bangganya gitu menyatakan kemenangan, wah saya menang gitu. Padahal over. Kalau buat saya itu bukan sebuah kemenangan, itu sebuah kelicikan, kecurangan. Ya, over itu adalah sebuah kecurangan kalau menurut saya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya sedang di pinggir sungai, menikmati suasana alam untuk mengobati ya kepenatan tubuh lah ya. Ditemani suara gemercik air dan rintik-rintik hujan gerimis kecil-kecil, nggak apa-apa. Sekarang kita coba akan ngobrolin apa ya? Kita ngobrol tentang profesionalisme. Nah, tentunya di bidang kita ya sebagai seorang petarung profesional. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih makna kata dari profesional. Profesional itu dasar kata adalah profesi. Profesi adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan ya. Jadi kalau bilang sebagai profesional MMA fighter atau petarung profesional mixed martial art atau profesional kickboxer, profesional Muay Thai ya itu berarti menjadi sebuah pekerjaan. Artinya pekerjaannya itu adalah sebagai seorang petarung. Makanya kita akan dibayar untuk itu. Nah, bedanya amatir dan profesional. Kalau amatir kan lebih ke prestasi. Kita tidak akan dibayar. Kita hanya akan mendapatkan penghargaan berupa medali, piala, trofi dan segala macamnya. Kalaupun nanti ada pemberian bonus dari daerahnya, provinsinya atau negaranya itu di luar konsep amatir, itu adalah salah satu bentuk penghargaan juga mungkin daerah negara kepada atletnya yang sudah berprestasi. Tapi kalau untuk profesional tentunya akan bekerja dan Anda akan dibayar. Sama seperti tukang AC. Nah, tukang AC itu adalah seorang profesional, profesinya tukang AC. Dia servis AC, dia bayar, gitu kan. Kemudian juga orang bengkel, gitu, bengkel motor atau mobil. Mereka profesional dan sehari bekerja sebagai itu. Mengerjakan motor, mobil, servis, kemudian dibayar. Nah, itu adalah seorang profesional. Jadi profesi ya. Nah, jika Anda memilih menjadi seorang profesional mixed martial artist gitu ya, sebutnya mixed martial artist kalau di MMA itu. Tentunya Anda sudah paham lah gitu ya bahwa memilih sebagai profesional berarti Anda bekerja sebagai seorang petarung gitu. Meskipun petarung itu bukan menjadi sebuah pekerjaan pokok, tetapi adalah bagian dari pekerjaan Anda di mana Anda bisa mendapatkan uang sebesar apapun jumlahnya. Ya, tentunya berbeda-beda ya. Ada juga event yang hanya mampu membayar Anda mungkin 2-3 juta, 5 juta, 10 juta, tapi pada level-level tertentu Anda bisa dibayar ratusan juta, mungkin sampai miliaran mungkin ya kalau di luar negeri gitu. Nah, berkaitan dengan profesional, apa yang harus kalian yang harus kita penuhi sebagai seorang profesional? Tentunya profesi ini menuntut keahlian, ya. Anda ahli di bidangnya gitu. Nggak mungkin lah seorang yang bukan ahlinya menjadi profesinya itu gitu. Contoh aja misalnya seorang chef, tukang masak. Dia profesional, profesinya adalah sebagai chef dan dia ahli masak gitu. Nggak mungkin dong asal-asal masak tuh jadi chef. Itu namanya bukan tukang masak. Bisa jadi tukang warung dagangan. Bedanya profesional dan pekerjaan biasa gitu ya. Pekerja dan profesional. Kalau pekerjaannya lebih kepada orang yang memanfaatkan tenaganya untuk melakukan pekerjaan itu. Bukan hanya tenaga, kemampuan secara fisik aja gitu. Tapi kalau profesional ini juga memanfaatkan kemampuan otak dia, intelijensia dia, cara dia mengelola waktu, mengelola hal yang berkaitan dengan keahlian dia di bidang itu gitu ya. Nah, menjadi seorang profesional fighter bukan hanya fisik tentunya gitu kan, karena seorang profesional fighter itu satu dituntut mampu menampilkan penampilan yang luar biasa, artinya yang memukau gitu ya. Kemudian dia mampu terus mengasah dirinya, kemudian mampu menjaga dirinya untuk bisa tetap berada dalam kondisi yang terbaik pada saat pertandingan. Itu adalah salah satu tugas profesional fighter. Bukan hanya melakukan fisik tapi juga melakukan kecerdasan otak gitu ya. Mereka harus berpikir manajemen, bagaimana manage dirinya, manage keuangannya, juga bagaimana mengolah pikiran dan otak mereka itu pada saat mereka melakukan pekerjaan, yaitu pada saat mereka bertarung. Nah, itu bedanya gitu. Jadi kalau pekerja itu kan cuma tunggu perintah aja. Kamu ke sana. Tapi kalau profesional tidak seperti itu, beda. Dia menjalankan misinya gitu. Nah, berkaitan dengan ini, banyak sekali kita lihat
khususnya kita nggak jauh-jauh ya, kita ambil salah satu event MMA terbesar Indonesia, One Pride saja ya. Belum bicara yang lain lah. Banyak sekali fighter-fighter yang boleh terbilang profesional, tetapi nggak menjaga keprofesionalannya. Artinya apa itu? Mereka tidak mampu untuk untuk berada dalam kondisi di mana dia benar-benar layak pakai sebagai seorang profesional gitu. Layak pakai di profesinya gitu. Contoh begini, berat badan 1. Kemudian persiapan latihan 2 ya. Begitu banyaknya fighter yang memikirkan bahwa panggilan tanding itu hanya sekedar untuk mencari uang. Mereka hanya memikirkan uangnya. Tapi mempertahankan kualitas dia sebagai seorang berprofesi sebagai petarung MMA itu sulit. Nah, nggak banyak gitu ya. Ada, tapi lebih banyak juga yang enggak. Nyatanya banyak sekali petarung-petarung yang begitu dipanggil menyatakan siap, tetapi ketika weigh in over 1 kilo saja itu sebenarnya sudah tidak toleransi ya. Karena namanya bertanding itu ada berat kan, misalnya 77, misalnya 65 sampai 77, maksimal 77 misalnya. Ya Anda harus bermain 77, misalnya 77,1 kalau welter ya. Anda harus bisa bermain di kelas 77,1. Pada saat weigh in Anda harus masuk beratnya di 77,1 itu maksimal. Itu namanya seorang profesional. Tapi ketika Anda kelebihan berat 77,5 saja, itu Anda sudah bukan seorang profesional yang bisa menjaga profesionalismenya. Itu yang paling penting. Ya, ini berkaitan dengan kepercayaan orang. Sama dengan kita bekerja ya. Bekerja, profesi kita sebagai tukang AC gitu ya. Tentunya AC itu kan juga berkembang teknologinya ya. Kalau kita nggak bisa belajar, mempelajari perkembangan teknologi itu ya, kita juga lama-lama akan tergilas, nggak akan terpakai. Orang akan mencari orang lebih jago gitu, dan teknologi yang baru gitu kan. Nah, seperti itu juga Anda gitu, sebagai seorang petarung profesional. Harus selalu menjaga kualitas dari sisi penampilan fisik, berat terutama nih, berat ya. Otomatis kalau berat tidak masuk, berarti latihannya tidak maksimal. Saya yakin sekali itu. Orang yang pada saat weigh in, beratnya over, saya yakin sekali beratnya latihan tidak maksimal. Kenapa? 1, ya, pertama, ketika dia kelebihan berat over ya, misalnya over 1 kilo pada saat bertanding, ada 2 kemungkinan. 1, dia sudah berupaya menurunkan berat semaksimal mungkin, tapi nggak turun-turun juga. Nah, ini membutuhkan buang kalori yang sangat besar ya, selama proses menurunkan berat badan sampai dengan hari timbang masih over 1 kilo. Sangat yakin untuk pertama kali itu mereka adalah orang yang sangat menguras energi dia untuk mampu menurunkan, ternyata nggak turun. Itu yang pertama ya. Berusaha semaksimal mungkin, dia akhirnya ini akan menurunkan performa dari fisik, speed, kekuatan, daya tahan, agility, dan endurance pasti akan turun. Yang kedua, orang yang memang nggak mau menurunkan berat badan gitu, misalnya nggak apa-apa lah, paling juga nanti dipotong bayaran berapa sih, kan kalau saya berat badan saya bisa menang kan, dapatnya juga 2 kali lipat. Nah, yang kedua itu, jadi ada 2 kemungkinan. Yang memang mereka berusaha sampai menghabiskan segala energinya dan membuat penampilannya menjadi performanya buruk. Yang kedua, orang yang mau berusaha menurunkan berat badan dengan alasan lawannya pasti terima gitu. Lawannya pasti terima, nggak apa-apa, paling dipotong berapa sih gitu kan. Nanti kan menang dapat sedikit. Nah, ini merugikan. 1, yang pertama itu merugikan diri sendiri. Kenapa? Dia tidak akan bisa tampil maksimal. Artinya apa? Kalau kemampuan dia biasa 100%, dalam kondisi yang pertama, dia hanya bisa tampil 60%. Percayalah itu. Mungkin hanya mampu bertahan 1 ronde, setelah itu habis-habisan, ngos-ngosan, capek, lelah, semua itu. Itu merugikan diri sendiri. Yang kedua, ini selain merugikan dirinya sendiri, juga merugikan orang lain. Lawannya pasti akan dirugikan dari faktor berat. Tentunya dengan beda 1 kilo aja, bobot pukulan dan bobot badan aja. Apalagi ketika bertanding MMA ya, udah berada di atas 1 kilo sangat berperan gitu. Ini sangat menyulitkan buat lawannya gitu. Gitu ya. Jadi ini 1 kilo pada saat misalnya dia nimbang, belum lagi setelah nimbang, pasti makannya banyak lagi kan, nambah lagi beratnya. Jadi pasti perbedaannya akan sangat jauh. Meskipun dua orang ini lawannya makan, dia makan setelah nimbang, pasti perbedaannya tetap akan signifikan jauh gitu. Semakin jauh mungkin setelah mereka makan. Jadi ini merugikan dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri? 1,
performanya juga akan baik karena dia tidak bisa bermain di berat yang biasa dia mainkan, lebih berat gitu ya. Di overweight itu akan mengurangi kecepatan dia. Juga mungkin karena dia menganggap ya sudahlah potong nggak apa-apa. Ini pasti latihannya nggak maksimal. Kalau yang tadi latihannya maksimal mati-matian, yang ini pasti latihannya nggak maksimal. Buktinya apa? Beratnya juga masih jauh gitu, masih 2 kilo, 3 kilo, bahkan ada yang 7 kilo gitu. Kan luar biasa. Baiknya berat 7 kilo itu buat saya tuh nggak masuk akal gitu ya. Berarti dia terima panggilan tuh maksudnya apa gitu? Kalau bukan hanya untuk sekedar mencari uang. Nah itu. Jadi ini teman-teman ya. Kemudian meningkatkan performa latihan. Ini juga yang paling banyak saya jumpai di Indonesia ini. Menjadi fighter profesional, betul. Pekerjaan dia. Tetapi justru menjadi pekerjaan sampingan. Nah, maksudnya profesionalisme sampingan gitu. Bukan pekerjaan pokok dia. Pekerjaan pokok dia justru menjadi apa? Trainer, menjadi ya macam-macam gitu. Sehingga latihan menjadi fighter ini dikesampingkan. Ya. Harusnya dengan resiko yang tinggi, pekerjaan dengan resiko yang tinggi, ini latihan dia harus maksimal. Kalau misalnya saya seorang pegawai negeri sipil gitu, itu pekerjaan pokok saya, nggak mungkin saya tinggalin gitu kan. Kemudian saya menjadi seorang fighter. Nah, seorang fighter itu juga resikonya tinggi, ya bisa berakibat juga dengan kehilangan nyawa mungkin ya, atau celaka atau cedera atau mungkin cacat. Resikonya tinggi, saya paham itu. Untuk itu saya harus berlatih dengan keras. Bagaimana saya mengatur pekerjaan pokok yang satu dengan pekerjaan pokok yang dua, ya kan? Tentunya saya harus mencari waktu bagaimana saya bisa berlatih dengan keras, memaksimalkan latihan saya di luar pekerjaan saya yang pokok. Nah begitu juga buat teman-teman yang profesionalnya MMA, tapi MMA kickboxer atau Muay Thai atau apalah, tetapi dia juga seorang trainer, kita juga nggak bisa mungkin menampilkan itu kan, karena menjadi seorang trainer juga menghidupi dia gitu. Mungkin salah satu kehidupan dia ditopang dari menjadi seorang trainer. Lumayan kan jadi trainer, satu kali datang 300.000. Kalau ada 10 private aja dia punya udah berapa ya, 3 juta misalnya ya, di rumah satu hari gitu ya, misalnya gitu ya. Tentunya ini nggak bisa ditampilkan karena memang profesional di Indonesia ini juga bayarnya belum bisa untuk mencukupi kehidupan dia, tapi ini juga bisa kita. Tetapi jangan sampai ini ya, pekerjaan kita menjadi seorang trainer justru terlantarkan juga kewajiban kita untuk berlatih menjadi seorang profesional fighter. Kenapa? Ini resikonya tinggi. Kemampuan kalian harus di-upgrade. Profesional itu ya harus di-upgrade terus kemampuannya. Nggak bisa di situ-situ aja. Kalau Anda hanya bertarung di situ-situ aja nggak berkembang, ya kan? Ya, itu yang pertama. Jadi, meskipun Anda sibuk mencari uang, ya bekerja menjadi seorang trainer, menjadi seorang apapun, selalu ada waktu untuk pekerjaan pokok Anda kedua. Ini pekerjaan pokok ya. Namanya profesi. Profesi itu bukan sampingan, jadi pokok. Selalu ada pekerjaan pokok Anda mungkin 2-3 jam sehari untuk memaksimalkan latihan. Itu yang paling penting. Nah, kemudian berkaitan dengan berat tadi, kembali ke berat. Bagaimana dengan seorang profesional menjaga berat? Tentunya mereka juga harus paham ya, sulitnya menurunkan berat. Apalagi dengan kondisi kita di Indonesia, ekonomi yang boleh terbilang tidak seperti fighter-fighter di luar ya. Bayarnya tinggi, besar, sponsor datang bertubi-tubi. Oh, sini kan sponsor susah. Udah susah, begitu masuk ke itunya juga dipersulit gitu kan. Jadi memang betul-betul dengan modal sendiri gitu. Nah, bagaimana dengan berat? Tentunya dengan kondisi itu, si orang fighter juga harus paham bagaimana manage berat dia. Contoh di Tiger Shark. Saya tidak menekan. Contoh Tiger Shark. Saya sebagai pelatih mewajibkan kepada semua murid-murid yang profesional selama off season tidak bertanding, beratnya maksimal 3 kilo lebih dari berat tandingnya. Jadi misalnya kalau si A dia bertanding di 56,7, maksimal beratnya adalah 59 sampai 60. 3 kilo itu maksimal. Sehingga apa, ketika ada panggilan dalam 3 minggu, bahkan 2 minggu, 3 kilo ini bisa kita sikat dalam proses latihan. Jadi mereka waktunya tidak habis hanya untuk menurunkan berat ya, habis-habisan untuk diet gitu kan. Kemudian yang kedua, bermainlah di berat aman, di berat nyamannya kamu gitu. Kalau kamu misalnya beratnya di nyamannya main di 70, terus kamu berusaha main di berat 58 itu jauh sekali sehingga ini akan membuat kamu itu kesulitan dalam menurunkan berat dalam proses latihan. Sehingga latihan yang kamu lakukan tuh bukan
maksimal mendapatkan tekniknya, tapi hanya memaksimalkan proses penurunan berat. Tekniknya terlupakan, karena beratnya nggak dapat. Ya kan, lari berjam-jam latihan, nggak turun-turun, sehingga latihan teknisnya itu sendiri terlupakan, terlewatkan. Gitu. Nah, ini teman-teman, jadi pahami ini. Jika teman-teman semua memang masih mau berkecimpung sebagai seorang profesionalis fighter, apapun itu ya, jangan menggampangkan masalah berat. Satu, ini penting. Ini untuk kesehatan teman-teman juga. Satu, untuk kesehatan keselamatan diri sendiri. Yang kedua, untuk kepercayaan orang ya terhadap kita yang masuk ke dalam eventnya dia. Kemudian ini juga salah satu bentuk fair ya, fair, keadilan untuk lawannya, gitu ya. Keadilan untuk lawannya. Ya, lawannya sudah berjuang, kenapa Anda nggak berjuang untuk berat? Lawannya jaga berat, kenapa nggak jaga berat? Pada saat pertandingan over 2-3 kilo itu sangat merugikan lawannya gitu. Ya, banyak kan akhirnya lawannya kalah gitu. Ya, dan ini dengan bangganya gitu menyatakan kemenangan, wah saya menang gitu. Padahal over. Kalau buat saya itu bukan sebuah kemenangan, itu sebuah kelicikan, kecurangan. Ya, over itu adalah sebuah kecurangan kalau menurut saya. Saya selama saya bertanding dimanapun di amatir sampai ke profesional, sekalipun tidak pernah miss berat, ya, tidak pernah terlewat beratnya pada saat official weigh in. Bahkan ketika dulu amatir kan setiap hari nimbang, itu nggak pernah kelewat berat. Dan saya main di berat aman. Gitu. Nah ini bukan apa namanya. Jadi saya bicara ini bukan sekedar hanya untuk omongan di mulut, tapi sudah saya buktikan gitu kan. Dan saya tetap berlatih meskipun saya harus bekerja. Saya punya 2 pekerjaan pokok sebagai pegawai dan sebagai petarung profesional. Dua-duanya saya laksanakan dengan baik. Berlatih pun saya harus keras. Karena saya harus berlatih malam, pagi, subuh, setelah sholat subuh saya harus bangun. Berlatih sebelum masuk jam kerja. Kemudian jam istirahat saya berlatih. Pulang kerja saya berlatih lagi. Nah gitu caranya. Bagi waktu. Itu salah satu bentuk profesional kita. Karena bisa saja event manggil kita kapan-kapan saja gitu. Misalnya bulannya habis tanding ya kan, tiba-tiba bulan besok dipanggil lagi, bisa saja. Lah kalau kamu nggak siap bagaimana? Dan jangan salahkan event, karena event membutuhkan Anda gitu, sebagai orang profesi yang sudah berprofesi di eventnya dia gitu. Dia membutuhkan profesional seperti Anda. Jadi bersiap-siaplah untuk selalu dipanggil. Ya, siap berat badan, siap teknik, siap fisik, segala macamnya. Nah, ini teman-teman, bagi petarung-petarung profesional yang merasa diri, yang masih mau menjadi petarung profesional, atau yang mau menjadi profesional, camkan ini baik-baik. Camkan ini baik-baik. Ini adalah menyangkut dengan harga diri juga. Harga diri. Ya. Jika kita nggak bisa profesional dalam menjaga kondisi-kondisi itu, bagaimana harga kita bisa dihargai sebagai seorang fighter gitu. Ya, bukan masalah permainan kita kalah atau menang gitu. Tapi prosesnya jalanin itu harus betul. Proses berat, proses latihan, ditambah lagi nanti pada saat bertanding Anda harus bagus. Kalau buat saya pribadi, pertandingan itu bukan masalah kalah atau menang, tapi adalah proses. Nih, jika murid saya sudah menjalani proses latihan dengan baik gitu ya, berlatih sesuai waktu yang ditentukan, jam yang ditentukan, kapasitas latihan ditentukan, intensitas latihan ditentukan, sudah maksimal, berat sudah dapat, ya kan? Itu serahkan kepada yang di atas. Masalah bermain kalah, saya bangga. Kenapa? Kamu sudah menjalani proses. Dan pasti permainan kamu akan bagus. Itu aja. Pasti permainan bagus. Meskipun kamu cuma kalah 1 ronde, pasti permainan kamu akan maksimal dan baik. Gitu. Kecuali bagi mereka yang prosesnya saja tidak dijalani dengan baik. Proses ini adalah latihan. Gitu ya. Gitu. Jadi saya nggak pernah memaksakan murid saya, kamu harus menang. Saya nggak pernah bilang kamu harus menang. Bermain sebaik mungkin, tampilkan apa yang sudah dilatih. Kamu sudah menjalani prosesnya dengan baik, tinggal tampilkan yang terbaik. Itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman, kepada murid saya ketika bertanding. Ketika dia menang, alhamdulillah. Itu adalah bonus atas keseriusan dia menjalani proses. Ketika dia kalah, ya berarti dia harus lebih berlatih. Lawannya mungkin lebih baik, atau mungkin apa namanya dalam kondisi yang ya kita nggak tahu gitu kan, namanya kalah dan menang. Tapi kemenangan bukan menjadi kamu harus menang, bukan. Karena itu akan menjadi beban. Jadi ya benar, jalani prosesnya, latihan, itu yang paling penting. Pengen menjadi juara, berlatihlah sebagai seorang juara. Jangan pengen menjadi juara, tapi berlatih sebagai seorang loser. Menjadi profesional, tapi tidak bersikap profesional. Tidak ada profesionalismenya. Ya, malah kalah sama orang amatir. Yang disebut amatiran itu ya sebenarnya lebih, jangan salah. Orang biasa, amatiran kamu, oh jangan salah.
Justru amatir itu lebih berat. Mereka berlatih setiap hari, sama berat juga harus masuk, nggak ada toleransi berat. Ya, jadi jangan salah sebut amatiran kan. Justru yang profesional ini kadang yang banyak mengabaikan hal-hal itu. Hal-hal yang biasa dilakukan di amatir itu dilupakan di profesional. Makanya banyak orang yang memang belum mengecap dunia keamatiran tuh biasanya langsung ke profesional tuh kayak apa star syndrome gitu, star syndrome. Sehingga melupakan hal-hal yang pokok menjadi seorang profesional mixed martial art atau profesional martial art. Oke teman-teman, mungkin dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Bukan saya ngejudge, bukan saya menghakimi orang-orang yang sering kelebihan berat, nggak persiapan, tampilnya nggak bagus, enggak. Tapi ini adalah salah satu motivasi dari saya sebagai seorang mantan petarung MMA ya. Saya juga bukan yang terbaik gitu. Saya bertandung ya kalah ya menang gitu kan. Tapi saya berusaha melakukan yang terbaik dari sisi apa? Sisi latihan, menjaga berat badan, dan bertanding sebaik mungkin penampilan saya. Itu. Jadi saya nggak pernah menyesal kalaupun saya kalah. Saya tidak pernah sombong kalaupun saya menang. Karena itu adalah prosesnya yang harus saya jalani. Nah, itu nasihat dari saya, pesan dari saya buat teman-teman, buat adik-adik semua yang masih mau menjadi profesional. Mari sama-sama kita jaga. Bukan masalah bayarannya kecil atau besar. Mungkin di Indonesia baru sanggup bayar seperti itu. Tapi mungkin kesempatan Anda ke internasional mungkin ada, terbuka. Ya, sama prosesnya, mau di nasional, internasional, sama aja prosesnya. Coba bayangkan kalau di nasional nggak ada event profesional. Anda mau bertarung di mana? Ya nggak bisa disalahkan juga ya. Gitu kan? Iklim profesionalisme bela diri Indonesia itu belum sebagus iklim profesionalisme bela diri di luar negeri, di mana yang sponsor lah gitu ya. Contoh begini, pemain ski aja, nggak usah pemain ski aja, ski atau pemain surfing aja, itu kalau bagus di luar negeri itu sponsor datang, dia hidup dari sponsor sepanjang hidup. Sana kesani biaya sponsor, sana biaya sponsor promosi ini. Mereka bisa hidup dari sponsor, tapi di kita sponsorship tidak seperti itu. Perusahaan-perusahaan itu belum memandang olahraga ini sebagai salah satu sponsorship yang menjanjikan gitu kalau di Indonesia. Makanya jarang sekali kita menemukan atlet-atlet kita yang profesional itu mendapat sponsor yang bagus-bagus. Jarang. Beda sama di luar. Jadi iklimnya emang begitu. Jadi kita harus memaklumi itu. Kenapa kalau Anda memikirkan kan cuma bayarnya segini loh, kenapa mau jadi petarung profesional? Kalau gitu jangan mau bertarung kalau hanya akhirnya akan mempermasalahkan itu gitu. Harusnya sudah paham situasi dan kondisinya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Us.